Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Departemen Bisnis dan Keuangan pada program studi Manajemen dan Administrasi Logistik, kelompok 6 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam salah satu mata kuliah Strategi Bisnis Logistik dengan dosen pengampu Bu Ana Filindria, SEMM. Sebelumnya kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas observasi dan analisis strategi bisnis pada perusahaan logistik di PT YCH Supply Point Semarang. PT YCH merupakan perusahaan logistik global yang menawarkan solusi rantai pasok terintegrasi. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan bagaimana strategi yang diterapkan oleh PT YCH mampu untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan operasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denis Nufriandri dengan NIM akhir 014. Halo semuanya, saya Kristanto Rohalio Manalu dengan 3 NIM akhir 026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fariza Rizky Andina dengan NIM akhir 027. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifli Ramadhani dengan 3 NIM akhir 040. Halo semuanya, saya Feby Salonika Stalahni dengan 3 NIM akhir 032. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis strategi bisnis di PT YCH Semarang. Visi dan misi PT YCH Semarang. Visi PT YCH adalah membangun logistik superhighway di dunia tanpa batas dengan menghubungkan aliran fisik, informasi, dan keuangan dalam rantai pasok. Sementara untuk misinya, PT YCH ingin menjadi mitra solusi supply chain nomor 1 di Asia Pasifik dengan mengandalkan jaringan yang luas dan pengalaman yang dimiliki. Itu artinya PT YCH berusaha menjadi perusahaan logistik yang bukan hanya mengirim barang, akan tetapi juga mengintegrasikan teknologi, informasi, dan layanan supaya rantai pasok lebih efisien dan lebih modern. Core bisnis awal PT YCH Semarang. Awalnya, PT YCH berdiri di Singapura pada tahun 1955 sebagai perusahaan transportasi penumpang biasa. Tapi pada tahun 1970-an, mereka kehilangan kontrak besar mereka sehingga harus beradaptasi. Nah, dari situlah bisnis ini berubah arah menjadi transportasi kargo. Lalu PT YCH terus berkembang sampai masuk ke layanan logistik yang lebih lengkap seperti pergudangan yang modern dan manajemen pengiriman barang. Jadi dari usaha kecil keluarga akhirnya tumbuh jadi pemain logistik besar di dunia. Setelah mengetahui profil perusahaan hingga inti bisnis perusahaan, kita akan mengetahui bagaimana sih posisi perusahaan di antara para pesaingnya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita telah menganalisis menggunakan teori Porter 5 Forces atau teori 5 kekuatan Porter. Nah, di sini kami menganalisisnya dengan membagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kategori rendah, sedang, tinggi, dan juga di antaranya. Rendah itu berarti faktor tersebut terkendali, tapi masih ada nih faktor eksternal yang bisa menekan. Sedangkan sedang di sini berarti ada tekanan, namun di sini juga ada peluang. Nah, di sini juga ada hambatan. Namun hambatan tersebut justru bisa melindungi perusahaan atau melindungi YCH. Sedangkan tinggi di sini berarti faktor tersebut benar-benar dominan dan bisa mempengaruhi strategi perusahaan atau YCH secara serius. Nah, yang pertama adalah ancaman pendatang baru atau threat of entrance. Nah, threat of entrance YCH di sini tergolong sedang. Kenapa sedang? Karena di sini ada tekanan, tetapi ada juga peluang, dan di sini juga ada hambatan bagi eksternal di dalam peluang tersebut. Nah, makanya tekanan di sini merupakan ancaman, di mana ancaman tersebut berada atau berasal dari luar, di mana industri
industri logistik ini selalu berkembang pesat dan pasti akan selalu ada pemain baru atau pesaing baru yang terus bermunculan. Nah, sedangkan peluang kita di sini merupakan hambatan bagi pendatang baru, di mana untuk berada pada level layanan seperti YCH, yaitu memiliki ISO 22000, ISO 28000, hingga ISO 9001, bahkan food grade dan halal, tentu membutuhkan pengalaman hingga relasi yang kuat. Nah, yang kedua di sini adalah kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok bagi YCH itu tergolong rendah, di mana YCH memiliki, karena di sini YCH memiliki gudang, transportasi, teknologi seperti WX3 dan TX3 yang tidak bergantung pada vendor eksternal. Nah, sehingga hal ini bisa membuat posisi tawar pemasok itu menjadi lemah. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah kekuatan pembeli yang cukup tinggi, di mana PT YCH di sini atau PT YCH Semarang di sini saat ini hanya terikat dengan dua customer besar, yaitu PT Kifit Indonesia yang bergerak di bidang food industry dan PT Changhong Electronic Indonesia yang tentu saja ini merupakan perusahaan elektronik. Nah, YCH sangat mengedepankan responsivitas terhadap hubungan dengan customer. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara kami, di mana narasumber itu mengatakan jika customer adalah yang utama. Jadi, jika terdapat komplain, kemudian kesalahan, ataupun kelalaian dalam operasional, hal ini tentu saja akan berdampak pada kerjasama berikutnya. Nah, selanjutnya adalah ancaman produk. Nah, ancaman produk di sini tergolong sedang hingga tinggi, ataupun di antaranya. Kenapa tergolong sedang hingga tinggi? Nah, karena di sini produk yang ditawarkan YCH kan merupakan jasa pergudangan dan juga jasa transportasi. Jelas produk ini memiliki substitusi yang nyata. Nah, YCH juga memiliki barrier sertifikasi dan sistem yang harus dijaga konsistensinya, di mana untuk menjaga konsistensi sertifikasi dan sistem itu mereka harus mempertahankan apa yang mereka unggulkan. Kemudian yang kelima adalah persaingan antar pesaing. Nah, persaingan antar pesaing di sini cukup tinggi, di mana PT YCH harus bersaing dengan pemain global seperti DHL, FedEx, dan juga jika sebanding dengan B2B-nya YCH, itu ada DB Schenker yang memiliki brand kuat dan reputasi relasi internasional yang cukup besar. Nah, PT YCH juga bersaing dengan industri atau pesaing lokal seperti Cikabe Logistik yang juga menawarkan jasa dan produk serupa dalam B2B-nya. Nah, hal ini tentu bisa menjadi faktor dominan yang bisa mempengaruhi strategi perusahaan untuk tetap bersaing. Sehingga dalam hal ini, YCH itu cukup kuat di antara para pesaingnya, namun dalam penyedia jasa pergudangan, market food, industri, dan elektronik dengan sertifikasi. Namun, YCH memiliki posisi yang lemah dalam customer branding di antara para pesaingnya. Baiklah, selanjutnya adalah analisis bagaimana sih strategi dalam mempertahankan dan juga meningkatkan posisi perusahaan. Nah, untuk strategi dalam mempertahankan posisi perusahaan, berarti di sini YCH akan menjaga apa yang sudah YCH miliki. Yang pertama di sini adalah keunggulan sistem. YCH di sini sudah memiliki sistem teknologi TX3 dan juga sudah memiliki sistem teknologi WX3. Nah, untuk sistem teknologi WX3 dan TX3 sendiri ini berfungsi sebagai sistem pendukung pergudangan dan transportasi. Kalau WX3 di sini mirip dengan WNS, sedangkan TX3 itu mirip seperti TNS. Nah, yang kedua adalah menjaga sertifikasi. Sertifikasi yang dimiliki oleh YCH itu sudah cukup banyak. Nah, YCH juga memiliki bagian tersendiri di dalam perusahaan untuk mengontrol jaminan kualitas. Nah, sehingga sertifikasi yang dimiliki YCH seperti ISO 22000, ISO 28000, ISO 9001, halal dan juga food grade itu bisa terjamin. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan dalam budaya operasional. Nah, dalam operasionalnya, YCH itu menyediakan OPL atau One Point Lesson bagi para karyawannya untuk beradaptasi. Nah, One Point Lesson ini adalah pelatihan singkat yang dapat memberikan informasi mengenai bagaimana sih alur kerja dan proses kerja di YCH. Nah, di sini narasumber itu juga mengatakan jika mereka menerapkan continuous improvement, di mana continuous improvement ini dimaksudkan adalah YCH akan menjaga terus kualitas layanan
yang akan diberikan kepada customer. Nah, dalam evaluasi dan rapat, YCH itu akan biasanya mengumpulkan masukan dari karyawan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi, kajian, dan juga inovasi nantinya. Karena di sini menurut perusahaan, inovasi itu tidak hanya sekedar mengenai teknologi dan juga biaya, melainkan juga ide. Nah, untuk yang keempat adalah kedekatan dengan customer. YCH Semarang ini sangat mengutamakan hubungan dengan customer. Responsivitas sangat dijaga oleh YCH. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di sini, sehingga YCH dalam struktur organisasinya itu memiliki bagian atau divisi khusus tersendiri yang mengurus kepentingan customer. Nah, mungkin di sini bisa dilihat pada struktur organisasi YCH berikut. Di sini dapat dilihat jika terdapat dua PIC yang berbeda, di mana masing-masing ini mengurus operasional dari dua customer besar YCH. Plus, di sini YCH juga memiliki divisi atau bagian tersendiri, yaitu CRM atau Customer Relationship Management, yang berbeda dari dua PIC customer YCH sebelumnya. Nah, akhirnya setelah kita mengetahui ini strategi mempertahankan posisi dengan menjaga sistem dan budaya yang dimiliki oleh YCH, selanjutnya adalah strategi meningkatkan posisi perusahaan dengan bagian kiri layar itu ada strategi untuk berfokus pada segmen B2C-nya, dan pada sebelah kanannya itu merupakan strategi meningkatkan yang berfokus pada segmen B2B-nya. Nah, mengapa dibedakan? Karena di sini YCH dapat berkembang dan berpeluang untuk berkembang melalui segmen B2C karena segmen ini sangat besar. Namun saat ini YCH juga dapat berkembang melalui segmen yang sudah YCH miliki, yaitu B2B. Nah, yang pertama ada ekspansi layanan untuk B2C. Nah, untuk ekspansi layanan B2C sendiri, jadi kan YCH tidak hanya sekedar menyediakan jasa transportasi dan pergudangan, tapi YCH juga dapat mengekspansi melalui layanan fulfillment untuk e-commerce, karena pada e-commerce itu pertumbuhan pasar sangat tinggi, sehingga YCH di sini dapat berfokus untuk memperluas segmen. Nah, namun untuk sektor B2B-nya sesuai dengan realitas lapangannya, YCH itu bisa menerapkan strategi diferensiasi layanan. Apa maksudnya? Nah, artinya di sini YCH ini harus memperkuat positioning sebagai penyedia halal logistik dan food grade warehouse sesuai dengan sertifikasi yang sudah YCH miliki. Nah, yang kedua selanjutnya di sini ada strategi yang berdiri sejajar, di mana pada kedua segmen YCH itu dapat menggunakan ketiga strategi tersebut untuk meningkatkan posisinya. Di sini ada strategi memperkuat branding, customer experience, dan juga grand logistik. Nah, strategi ini dapat dipilih untuk diterapkan YCH dalam memperkuat citra perusahaan, baik itu dalam segmen B2C maupun B2B-nya. Nah, selanjutnya pada segmen B2C, YCH dapat menjalin kolaborasi dengan e-commerce fulfillment, dan hal ini juga bisa sejalan jika e-commerce tersebut itu menerapkan grid logistik sesuai dengan strategi sebelumnya. Nah, selanjutnya pada segmen B2B, YCH dapat mempertegas value proposition perusahaan dengan memberikan branding pada nilai apa yang ingin ditonjolkan oleh YCH, misalkan seperti keandalan atau tanggap pada sektor bisnis atau sektor B2B. Di sini ada efisiensi perusahaan. Nah, efisiensi perusahaan di sini artinya adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu profit. Nah, PT YCH di sini memiliki 4 langkah efisiensi. Nah, yang pertama di sini ada efisiensi finansial. Nah, YCH dalam efisiensi finansial di sini akan memaksimalkan seluruh strategi yang dimiliki dengan meminimalkan biaya yang ada melalui optimalisasi perencanaan keuangan oleh divisi finance. Nah, selanjutnya di sini ada efisiensi teknologi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, YCH menerapkan sistem teknologi WX3 dan juga TX3. Nah, WX3 di sini adalah untuk pergudangan, TX3 adalah untuk transportasinya. Nah, dalam penggunaan teknologi, proses akan menjadi lebih cepat, minim kesalahan, dan juga hal ini dapat meningkatkan transparansi data. Nah, selanjutnya yang ketiga ada efisiensi SDM. Struktur organisasi YCH sudah cukup ramping dan juga tentunya efektif. Nah, ini
ini dimungkinkan karena adanya program OPL atau One Point Lesson yang dapat membantu karyawan untuk belajar sehingga operasional itu bisa tetap optimal dan tenaga kerja bisa menjadi lebih efisien. Nah, di sini yang keempat atau yang terakhir adalah efisiensi operasional. Nah, YCH menerapkan budaya continuous improvement yang telah dibahas sebelumnya. Nah, continuous improvement di sini adalah untuk memastikan proses berjalan lancar, cepat dalam menangani komplain, serta memanfaatkan teknologi dan SDM secara berkelanjutan agar produktivitas ini tetap tinggi dengan biaya yang rendah. Nah, dengan keempat pilar efisiensi ini, YCH akhirnya mampu untuk memberikan layanan terbaik dengan biaya yang kompetitif. Bagian selanjutnya adalah teknologi untuk biaya rendah. Nah, untuk menekan biaya operasional, YCH memiliki dua teknologi utamanya. Yang pertama adalah WX3-nya. Nah, WX3 ini adalah sistem untuk mengatur seluruh aktivitas di gudang, mulai dari inbound, outbound, picking, penempatan barang, hingga pelacakan barang. Nah, dengan data real time seperti data stok, lokasi, masa kadaluarsa, dan juga kualitas barang, WX3 mampu untuk mengurangi biaya akibat kelebihan stok, kehilangan barang, dan juga kesalahan dalam pencatatan. Nah, kedua adalah sistem TX3-nya. Nah, sistem ini adalah untuk mengoptimalkan transportasi melalui routing, fleet management, dan juga delivery tracking. Nah, TX3 dapat membantu melalui pelacakan posisi barang dengan GPS, memberi informasi ETA, notifikasi keterlambatan, dan bukti pengiriman digital. Nah, dengan begitu, biaya dapat ditekan melalui pengurangan biaya bahan bakar ataupun penalti keterlambatan, klaim kerusakan, kehilangan, serta administrasi manual. Nah, melalui kedua sistem ini, YCH mampu menjalankan operasi yang lebih efisien, cepat, dan hemat biaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan submateri dari presentasi dengan judul Analisis Strategi Bisnis pada PT YCH Semarang mengenai tujuan dan sasaran finansial dari PT YCH Semarang. Sebelumnya, berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan kelompok 6, yaitu saya dan teman-teman, PT YCH atau pihak PT YCH tidak menyampaikan secara eksplisit apa sih tujuan finansial dari perusahaan selama 1 tahun ke depan. Namun, kami menyimpulkan beberapa hal yang relevan dan dapat dijadikan tujuan dari perusahaan mereka. Jadi, tujuan dan sasaran yang kami tuliskan dalam PWT kali ini adalah berdasarkan rumusan hasil diskusi dari kelompok 6. Nah, yang pertama, tujuan dari PT YCH yang kami rumuskan adalah meningkatkan pendapatan bersih sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Oke, jadi saat ini PT YCH itu fokus pada operasionalnya yaitu penyewaan pergudangan dan juga transportasi. Nah, kemudian PT YCH mempunyai dua klien utama, yaitu PT Kifit dan juga PT Changhong. Nah, untuk target meningkatkan pendapatan bersihnya sebesar 15% ini, kami melihat dari aset yang dimiliki PT YCH serta potensi ataupun peluang bisnis yang masih bisa digali, PT YCH dapat meningkatkan pendapatannya melalui menambah mitra ataupun klien, yaitu dari 2 bisa menjadi 3-5 dalam 1 tahun ini, sehingga pendapatan yang diperoleh otomatis akan meningkat. Nah, peningkatan sebesar 15% ini dapat dicapai sedikit demi sedikit. Kemudian yang tujuan serta sasaran yang kedua yang kami rumuskan adalah PT YCH ini mengurangi biaya operasionalnya sebesar 5% melalui efisiensi operasional. Nah, tadi telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu fokus operasional atau core bisnis dari PT YCH sendiri adalah penyewaan pergudangan serta transportasi. Nah, dari sisi bisnis transportasi itu bisa ada peluang atau kesempatan untuk dilakukan efisiensi lebih lagi, seperti mengoptimalkan rute serta meningkatkan kinerja aplikasi ataupun sistem yang telah dimiliki PT YCH, yaitu sistem TX3. Nah, itu bisa membantu efisiensi dalam operasional sehari-hari perusahaan. Jadi mungkin aplikasi yang dimiliki PT YCH saat
ini dapat ditingkatkan atau dioptimalkan kembali untuk dapat mengefisienkan operasional perusahaan sehari-hari, khususnya pada aspek atau bidang di transportasinya. Kemudian yang cara untuk efisiensi operasional atau proses selanjutnya adalah dengan melakukan perawatan rutin pada armada yang dimiliki. Nah, perawatan rutin ini tentunya akan sangat berdampak ya, karena kalau semisalnya armada yang dimiliki oleh PT JH ini tidak dilakukan perawatan rutin secara ketat, sewaktu-waktu bisa menimbulkan masalah, dan masalah itu mungkin saja akan menimbulkan kerugian yang tambah besar. Jadi bukannya malah meningkatkan pendapatan, tapi malah meningkatkan pengeluaran. Nah, sedangkan tujuan dari perusahaan atau PT JH sendiri ini berdasarkan hasil wawancara kemarin adalah berusaha untuk meminimalisir pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Nah, jadi target untuk mengefisiensikan atau mengurangi biaya operasional sebesar 5% ini tetap relevan, sedikit demi sedikit dapat dicapai sehingga pendapatan akan meningkat. Kemudian yang ketiga atau tujuan sasaran yang ketiga yang kami rumuskan adalah mengurangi rata-rata hari piutang di bawah 45 hari. Nah, jadi kami menyimpulkan atau merumuskan apabila piutang yang dimiliki oleh PT JH dibayarkan lebih cepat, maka kas akan menjadi lebih lancar sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lebih optimal dan perusahaan itu tidak akan kekurangan modal begitu ketika menjalankan operasionalnya, sehingga mengurangi hari dalam tempo pembayaran piutang akan membantu meningkatkan operasional dan juga nantinya akan meningkatkan pendapatan dari perusahaan atau PT YCH itu sendiri. Untuk yang kedua adalah mengenai tujuan dan sasaran non-finansial dari PT YCH Semarang. Berdasarkan hasil wawancara kemarin tidak disampaikan secara langsung apa tujuan dan sasaran non-finansial dari perusahaan, sehingga kami berusaha merumuskan dan menyimpulkan dari hasil wawancara serta observasi. Nah, tujuan non-finansial dari perusahaan dibagi dalam tiga aspek. Yang pertama adalah aspek customer atau pelanggan. Nah, secara garis besar PT YCH Semarang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi tujuan yang relevan dengan kepuasan pelanggan yang pertama adalah mengurangi komplain pelanggan. Jadi ketika perusahaan menerima komplain dari pelanggan yang telah menggunakan jasanya, PT YCH akan berusaha mengevaluasi dan memperbaiki komplainan tersebut sehingga komplainan yang diberikan dari customer dapat ditekan hingga dihilangkan dan tidak ada lagi komplain dari pelanggan. Kemudian perusahaan juga dapat menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 95%, yang artinya persentase 95% itu tinggi, yang mana artinya pelanggan itu sangat puas dengan pelayanan ataupun jasa yang ia gunakan dari PT YCH Semarang. Dan yang terakhir adalah tujuan yang dapat ditetapkan oleh PT YCH Semarang terkait dengan customer adalah meningkatkan jumlah kliennya dari yang 2 klien tetap menjadi 3-5, sehingga perusahaan ini perusahaan dengan lebih banyak klien tentunya akan meningkatkan pendapatan serta eksistensinya di industri sejenisnya. Nah, yang aspek yang kedua adalah mengenai proses bisnis internal. Ini terkait dengan core business dari PT YCH sendiri, yaitu di penyewaan pergudangan dan transportasi, sehingga aktivitasnya tentunya tidak jauh-jauh dari yang namanya penanganan barang. Jadi tujuan yang relevan dengan core business PT YCH di penyewaan pergudangan yaitu adalah
mengurangi kerusakan barang hingga 0% dari ketika barang itu datang maupun barang itu akan dikirimkan. Nah, untuk proses bisnis yang kedua yang dapat dijadikan tujuan oleh perusahaan adalah mengoptimalkan kapasitas gudang, yaitu dengan dapat menambah kapasitas gudang. Nah, karena untuk saat ini kapasitas gudang yang dimiliki oleh PT JH ini belum sepenuhnya mampu menampung seluruh barang yang dimiliki oleh customer, sehingga tujuan untuk meningkatkan kapasitas gudang ini dapat dijadikan realisasi bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menampung lebih banyak lagi klien, sehingga klien puas dan lebih percaya untuk menitipkan istilahnya barangnya di gudang PT JH untuk dikelola lebih lanjut. Nah, yang ketiga, tujuan yang terkait dengan aspek proses bisnis internal adalah mengurangi waktu siklus penanganan barang hingga 10%. Jadi penanganan barang mulai dari penerimaan barang hingga nantinya pengiriman itu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Itu dapat disiasati dengan seperti menambah armada forklift ataupun mengoptimalkan lagi nih sistem di gudang yang dimiliki PT JH serta di sistem transportasinya. Untuk di gudang PT JH telah memiliki sistem yaitu WX3 yaitu dan juga untuk di transportasi PT JH memiliki sistem TX3. Nah, itu dapat lebih dikembangkan lagi agar menjadi lebih canggih sehingga efisiensi itu dapat dicapai, sehingga perusahaan ini dapat menangani barang lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat. Nah, untuk aspek yang terakhir yaitu di aspek pembelajaran dan pertumbuhan ini terkait dengan masa depan perusahaan. Nah, diantaranya berhubungan dengan karyawannya. Jadi perusahaan tentunya harus memiliki tujuan yaitu mengurangi turnover dari karyawan. Nah, kemudian juga perusahaan harus melakukan pelatihan yang merata bagi seluruh karyawan, tidak hanya di divisi tertentu. Misalnya diadakan pelatihan SOP mengenai kecelakaan kerja itu harus diketahui oleh semua divisi, tidak hanya satu divisi saja, sehingga karyawan itu merasa diperhatikan oleh perusahaan dan memiliki rasa cinta kepada perusahaannya, sehingga dengan sukarela dapat bekerja tanpa merasa berat hati begitu. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan dapat menetapkan tujuan yaitu bagaimana caranya meningkatkan kinerja karyawan dengan yang dapat menangani berapapun volume barang yang dikirimkan. Nah, ini dapat disokong dengan adanya teknologi-teknologi canggih saat ini, sehingga perusahaan tetap harus aware dengan perkembangan teknologi, terus-menerus dikembangkan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan-tujuan non finansial semuanya dapat dicapai yang nantinya bermuara pada kepuasan pelanggan serta peningkatan pendapatan dari perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai keberhasilan di bidang finansial dan non finansial di PT YCH Semarang. Nah, untuk yang pertama di bidang finansial terlebih dahulu, keberhasilan yang telah dicapai oleh PT YCH Semarang adalah meminimalkan kos dan meningkatkan pendapatannya. Nah, PT YCH Semarang selalu berusaha bagaimana caranya melakukan efisiensi proses. Nah, salah satu siasat yang digunakan adalah menggunakan sistem yang terkomputerisasi tentunya, karena itu sistem yang sudah terkomputerisasi itu sedikit menggunakan tenaga kerja manusia tapi sudah mampu mengerjakan banyak hal, sehingga perusahaan tidak perlu membayar banyak untuk tenaga kerjanya. Nah, selain itu
pengurangan dari kos ini juga meningkatkan pendapatan yang akhirnya perusahaan dapat memberikan bonus-bonus kepada karyawan di setiap akhir tahun. Nah, kemudian yang keberhasilan finansial yang kedua adalah perusahaan ini YCH sendiri berhasil melakukan diversifikasi bisnis yang awalnya hanya berfokus pada transportasi saja, namun saat ini sudah berkembang di bidang penyewaan pergudangan pula, serta PT YCH ini sudah membuka cabang di berbagai negara di Asia. Yang pertama itu ada di Singapura, itu sebagai kantor pusatnya, kemudian ada di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Filipina, hingga ke Tiongkok, India, dan juga ke Korea. Nah, dari diversifikasi bisnis yang berhasil ini tentunya pendapatan perusahaan juga akan meningkat. Nah, untuk di bidang yang kedua, di bidang non finansial, beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh PT YCH sendiri khususnya yang ada di Semarang. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Nah, selain di sisi lain dari adanya komplain dari pelanggan ke PT YCH, sebagian besar pelanggan juga sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan atau jasa yang telah diberikan PT YCH kepada pelanggan yang telah menggunakannya. Pelanggan sebagian besar telah merasa puas. Nah, itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa bagi PT YCH sendiri, karena kepuasan pelanggan juga menjadi orientasi mereka. Jadi ketika sebagian besar pelanggan merasa puas, tentunya perusahaan berhasil mencapai tujuannya tersebut. Nah, yang kedua, tujuan keberhasilan non finansial yang berhasil dicapai PT YCH adalah memiliki sertifikasi ISO. PT YCH sendiri sudah memiliki beberapa sertifikasi ISO, yaitu ISO 28000, 22000, serta 9001 2015. Nah, kemudian PT YCH juga sudah memiliki sertifikasi halal, yang mana tidak semua industri di bidang logistik itu sudah memiliki sertifikasi halal, tetapi PT YCH ini menjadi salah satu perusahaan teratas yang memiliki sertifikasi halal sejak tahun 2015. Dan yang terakhir, PT YCH ini juga sudah memiliki sistemnya sendiri, yang mana telah saya sebutkan beberapa kali di awal. PT YCH ini menggunakan sistem WX3 dan juga TX3, yang mana keduanya ini merupakan sistem manajemen yang dirancang sendiri oleh PT YCH untuk efisiensi dan mengoptimalkan operasional di gudang serta transportasinya. Selanjutnya, apakah ada competition? Dalam dunia logistik, PT YCH tentu punya banyak pesaing besar. Misalnya saja seperti DHL, FedEx, dan lain-lain. Tapi di sisi lain ada juga konsep competition, yaitu kompetisi sekaligus kolaborasi. PT YCH sadar bahwa untuk bisa bertahan, mereka perlu bersaing di layanan dan kualitas. Tapi di saat tertentu juga bisa bekerja sama. Misalnya lewat sertifikasi internasional yang mereka punya, program ekspor impor, atau integrasi sistem dengan partner. Alasannya tentu jelas. Di industri logistik yang sangat ketat, tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Jadi, pesaing memang ada, tapi kerjasama juga penting supaya bisnis tetap relevan dan dapat dipercaya klien besar. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai lingkungan eksternal yang ada di PT YCH Semarang. Itu ada 3, yaitu lingkungan makro, kelompok strategis, dan lingkungan industri. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih lingkungan eksternal itu. Nah, lingkungan eksternal merupakan seluruh kekuatan di luar kendali perusahaan yang dapat meningkatkan operasi, kelangsungan, dan pertumbuhan bisnis suatu perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ini meliputi faktor eksternal yang lebih luas dan mempengaruhi perkembangan industri logistik. Nah, saya mengklasifikasikannya dengan PESTEL yang terdiri dari politik,
lalu ada ekonomi, sosial budaya, terus ada teknologi, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, beberapanya itu antara lain, yang pertama itu ada ekonomi, yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan meningkatnya aktivitas pergudangan nasional maupun internasional yang dapat mendorong kebutuhan jasa pergudangan. Selanjutnya itu ada sosial budaya. Nah, merupakan perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama tren belanja online yang dilakukan pada aplikasi e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop gitu, yang saat ini sering digunakan. Hal ini dapat meningkatkan kebutuhan layanan distribusi cepat. Nah, selanjutnya itu politik regulasi, itu kebijakan pemerintah terkait kepabeanan, perpajakan, serta aturan keamanan barang yang dapat berpengaruh pada operasional gudang. Selanjutnya itu ada teknologi, yaitu kemajuan digitalisasi logistik dengan penggunaan warehouse system management atau WMS dan integrasi dengan e-commerce menjadi faktor penting yang memaksa PT YCH harus terus beradaptasi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada lingkungan alam, yaitu faktor cuaca, potensi banjir di Semarang, dan isu keberlanjutan mendorong perusahaan untuk mengembangkan perusahaan yang lebih ramah lingkungan agar PT YCH Semarang ini lebih tahan akan adanya risiko bencana alam. Oke, selanjutnya itu ada lingkungan industri. Nah, lingkungan industri mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan antar perusahaan dalam logistik. Nah, levelnya ini bisa di atas YCH ataupun di bawah YCH. Namun, kelompok kami membandingkan PT YCH dengan perusahaan DHL dan DB Schenker. Nah, ketiga perusahaan tersebut dapat dikatakan bersaing karena sama-sama membidik perusahaan besar di sektor manufaktur otomotif, FMCG, dan e-commerce. Nah, yang membutuhkan layanan penyimpanan barang modern. Nah, persaingan itu terjadi karena klien itu hanya akan memilih satu penyedia gudang yang paling efisien dan terpercaya. Nah, sebelum itu apa sih FMCG? Nah, FMCG itu merupakan barang konsumen yang bergerak sangat cepat, dan ini merupakan produk sehari-hari yang dijual dengan harga relatif rendah dan permintaannya itu tinggi gitu, sehingga perputarannya sangat cepat gitu. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu kayak minuman, makanan, terus ada kebutuhan rumah tangga kayak misalnya tuh deterjen, terus ada pasta gigi, lalu ada tisu, seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya adalah kelompok strategis. Nah, kelompok strategis merupakan kumpulan perusahaan dalam suatu industri yang memiliki strategi serupa untuk bersaing dalam suatu perusahaan atau pasar. Nah, sebagai perusahaan logistik atau pihak ketiga, third party logistik atau 3PL, nah PT YCH Semarang ini bersaing dengan berbagai perusahaan lain yang menawarkan layanan pergudangan dan distribusi. Nah, jadi kami membagi fokus persaingan menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada teknologi, yaitu digitalisasi logistik atau sistem warehouse management systems atau WMS. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada efisiensi operasional, yaitu kecepatan bongkar muat atau automations, misalnya automated storage and retrieval. Nah, retrieval system. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada harga kompetitif. Nah, yaitu pelanggan akan membandingkan biaya layanan yang antara satu penyedia dengan yang lainnya gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada kualitas layanan, yaitu misalnya jaminan keamanan barang dan ketepatan waktu distribusi serta fleksibilitas penanganan barang. Nah, jadi posisi PT YCH Semarang ini karena PT YCH Semarang merupakan bagian dari YCH Group yang berada di Singapura pusatnya. Perusahaan YCH Semarang ini memiliki keunggulan yaitu pada teknologi global dan jaringan internasional. Namun menurut kami PT YCH ini harus tetap bersaing dengan perusahaan lainnya yang mempunyai yang lokal supaya bisa membandingkan dengan perusahaan lainnya gitu, terutama pada perusahaan yang memiliki atau menawarkan biaya yang lebih rendah. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan ngejelasin tentang analisis SWOT dari perusahaan YCH. Nah, pertama kita harus ngeliat dulu nih teman-teman kekuatannya. Nah,
YCH memiliki gudang yang sudah bersertifikasi halal dan food grade yang dimana ini tuh masih belum banyak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, perusahaan ini juga sudah memegang berbagai sertifikasi internasional seperti ISO 9001:2015 untuk manajemen mutu, lalu ada ISO 22000 untuk keamanan pangan, dan ISO 28000 untuk keamanan rantai pasok. Nah, selain itu, YCH juga mengembangkan sistem manajemen berbasis cloud mereka sendiri, yaitu seperti WX3 untuk pergudangan dan juga TX3 untuk transportasi nih teman-teman. Nah, dengan adanya sistem ini, otomatis klien itu bisa memantau pergerakan produk secara real time. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya juga perusahaan ini tuh memiliki reputasi internasional dengan jaringan Asia Pasifik, serta klien besar seperti PT Givit Indonesia, PT Changkong Electric Indonesia, dan PT Sharisuda, maaf teman-teman. Nah, lalu gudangnya juga sudah menggunakan sistem PHD atau layout yang fleksibel sehingga space penyimpanannya itu lebih efisien ya teman-teman. Nah, lalu dari sisi internal sendiri, YCH itu fokus pada peningkatan kemampuan karyawan lewat program One Point Listen, serta YCH ini aktif dalam kegiatan CSR untuk masyarakat sekitarnya. Seperti itu teman-teman untuk kekuatannya. Oke teman-teman, selanjutnya ada kelemahan dari PT CH Semarang. Nah, yang pertama yaitu gudang di Semarang masih terbatas hanya untuk penyimpanan barang. Belum ada fasilitas seperti cold storage, packing, dan juga cross-docking ya teman-teman. Nah, juga kapasitas gudang pun sudah penuh, sehingga sulit menambahkan volume barang dalam jangka pendek. Nah, juga masih ditemukan produk-produk rusak yang melebihi target sekitar 0,01% saat inbound, teman-teman. Nah, selain itu juga klien di cabang Semarang ini masih terbatas, teman-teman. Hanya ada 2-3 yang aktif. Dan mereka itu masih ketergantungan pada klien besar, yang dimana ini tuh dapat menjadi resiko bila ada kontrak yang putus gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita beralih ke kesempatan. Nah, industri e-commerce dan manufaktur di Indonesia terus bertumbuh. Dan ini tuh membuka kebutuhan besar terhadap gudang-gudang modern. Nah, YCH juga punya peluang besar nih di pasar logistik halal karena mereka sudah menjadi pionir. Nah, tren digitalisasi supply chain dengan LOT, Big Data, dan AI ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi. Ditambah lagi, permintaan klien terhadap sistem yang transparan dan laporan yang real time itu bisa menjadi nilai jual utama bagi YCH. Nah, tapi tentu saja di balik kesempatan ini pasti ada aja ancaman yang harus diwaspadai. Yang pertama yaitu seperti persaingan ketat dengan perusahaan logistik global seperti DHL atau DB Schenker, atau mungkin juga ada perusahaan lokal seperti Puninar Logistik. Nah, ya, perusahaan-perusahaan tersebut itu bisa menjadi tantangan yang besar bagi si YCH. Nah, regulasi pemerintah juga bisa menghalangi si YCH Semarang ini, seperti keamanan pangan hingga juga biaya cukai yang semakin ketat. Nah, selain itu juga kenaikan biaya transportasi dan energi bisa berdampak pada biaya operasional. Nah, juga ada nih tantangan lain nih teman-teman, kayak kontrak dengan klien yang sifatnya fluktuatif itu bisa menimbulkan resiko pendapatan. Apalagi nih jika kontraknya itu sudah berakhir. Nah, dan yang terakhir nih teman-teman, ada nih resiko global supply chain akibat geopolitik maupun krisis internasional. Nah, dari semua hal tersebut, lalu strategi apa sih yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama ada strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Nah, YCH bisa menonjolkan sertifikasi halal dan food grade untuk menarik industri makanan, minuman, hingga farmasi. Nah, lalu juga ada sistem WX3 dan TX3 juga bisa dijadikan nilai jual utama ke sektor e-commerce dan manufaktur. Nah, selain itu juga perusahaan perlu memperluas portofolio klien dengan target 3-5 klien selama setiap tahun gitu teman-teman. Nah, selanjutnya strategi WO, yang dimana itu mengatasi kelemahan dengan peluang. Nah, di verifikasi klien itu bisa menjadi kunci, terutama dengan masuk ke segmen UMKM dan juga e-commerce. Nah, perusahaan juga bisa menurunkan tingkat kerusakan barang dengan metode PDCA dan OPL.
Nah, konsep multi-customer sharing warehouse itu bisa diterapkan juga di suatu gudang agar gudangnya itu bisa dipakai lebih dari satu klien. Nah, dan untuk efisiensi, YCH bisa menambahkan digitalisasi sederhana seperti barcode system dan juga sensor suhu. Nah, selanjutnya strategi ST yang dimana menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Nah, sertifikasi halal dan ISO itu tuh bisa menjadi pembeda melawan kompetitor. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem WX3 dan TX3 juga bisa mengoptimalkan rute distribusi sehingga biaya itu tetap terkendali meskipun suatu saat nanti harga BBM akan naik. Nah, dan juga kontrak jangka panjang dengan klien harus perlu dijaga sembari memperkuat citra sebagai pionir logistik di Indonesia. Seperti itu untuk strategi ST teman-teman. Nah, selanjutnya itu yang terakhir nih teman-teman, yaitu strategi BT, yaitu mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, yang pertama dilakukan adalah deverifikasi kontrak wajib dilakukan agar tidak bergantung pada satu atau dua klien saja. Lalu yang kedua yaitu quality control inbound dan outbound harus diperketat supaya kepuasan pelanggan tetap terjaga. Yang ketiga, continuous improvement juga penting untuk menekankan biaya operasional. Dan yang terakhir, yang keempat, perusahaan perlu menyiapkan pipeline calon customer baru untuk mitigasi jika kontrak lama sudah berakhir. Nah, gitu teman-teman untuk yang terakhir. Mungkin segitu aja dari aku. Selanjutnya. Sekian dari kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Kami kelompok 6 pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.